Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Sofian Rizky Afandi dengan NIM MPKM 21 4611 419031 dan rekan saya yang bernama Muhammad Zaki Rofi dengan NIM MBKM 21 4611 419084. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Multimedia. Baik, langsung saja akan kami share screen. Baik, langsung saja kita buat pada file utamanya di sini. Kita buat terlebih dahulu kerangkanya di mana terdapat void setup. Kemudian ada void draw. Nah, ini merupakan kerangkanya. Kemudian kita buat juga terlebih dahulu file baru yang bernama ball. Nah, ini akan diisi oleh class ball. Nah, baik, ini merupakan class ball di mana di sini terdapat konstruktor yang memiliki float scene, float in, float in, dan integer ID dan ball. Nah, sebelumnya itu kita juga telah akan deklarasi di mana terdapat float x, y, diameter, px, dan py. Kemudian terdapat integer ID dan ball others. Karena nantinya kan ini bolanya tidak hanya satu. Kemudian di sini di bawahnya konstruktor terdapat x itu sama dengan sin, dan y yang sama dengan yin, diameter sama dengan din, ID sama dengan idin, dan others sama dengan oin. Nah, isian ini isinya atau nilainya nanti akan dimasukkan di sini. Kemudian masuk kembali di file utamanya, ini yang dari simbolnya. Nah, sebelum itu kita akan mulai melakukan pemanggilan dari ball. Ini terdapat ball. Pemanggilan dan pembuatan bolanya atau circle-nya nanti. Nah, baik. Barusan kita telah membuat atau melakukan coding di mana terdapat balls atau penentuan bolanya dan dari pemanggilannya. Dan di sini terkait jumlahnya kita misalkan 8 dulu. Kemudian kita juga buat fungsi for di void setupnya, di mana for ini sendiri nantinya akan melakukan perulangan sebanyak bolanya yang telah diinputkan di sini, atau sebanyak 8. Nah, di sini juga merupakan untuk pemanggilan konstruktor dari ball di sini. Nah, ini merupakan nilai dari konstruktor di sini, dari float sin, bin, bin, dan ID nanti. Di mana terkait keberadaan bolanya di sini terkait x-nya random, koordinat y-nya juga random, dan terkait size-nya besar bolanya juga antara 30 hingga 70. Seperti itu. Selanjutnya di sini juga jangan lupa dimasukkan size-nya. Pada void draw di sini kita juga melakukan fungsi perulangan yang nantinya akan diisi dan diisi dari pemanggilan dari ball di sini. Namun kita buat terlebih dahulu codingnya. Baik, sebelumnya kita telah melakukan coding terkait void move, di mana kita melakukan penambahan di sini terkait kecepatannya, di mana akan random antara 3 hingga 5. Kemudian di sini tadi ada penambahan terkait friction juga, di mana friction ini nantinya berfungsi sebagai gesekannya dan pantulannya. Kurang lebihnya terkait move-nya seperti itu, di mana nantinya apabila menabrak dinding atau melebihi dari lebarnya akan kembali memantul. Selain itu juga apabila telah melebihi dari ketinggiannya juga akan memantul seperti itu. Dan di sini tinggal kita panggil terkait move-nya.
Sebelumnya kita telah membuat slide display di mana nantinya akan menampilkan terkait bolanya dengan warna yang random, ini warna-warni. Kemudian di sini terdapat informasi terkait letaknya yang telah di sini telah dinyatakan random, dan diameternya disebutkan 2 kali karena berbentuk lingkaran. Kemudian kita coba seperti ini. Masih belum ada collisionnya. Selanjutnya kita buat collision. Baik, sebelumnya di sini kita telah membuat collide-nya atau tumbukannya. Jadi ketika circle-nya saling bertabrakan akan memantul. Nah, di sini tadi kita telah membuat fungsi var di mana terdapat perulangan terkait jumlah dari bolanya, dan di sini terdapat ID untuk membedakan bola satu dan bola yang lainnya. Nah, di sini terkait perhitungan distance-nya atau jaraknya. Nah, jika jaraknya kurang dari jarak minimal, maka akan melakukan pemantulan. Seperti ini, dan kita tinggal memasukkannya di sini. Baik, sebenarnya tidak minimalisir ya, lebih tepatnya disebut merapikan. Jadi lebih rapi di sini. Kemudian kita akan membuat tombol. Jadi kita telah membuat tombol di mana ketika diklik A nanti baru akan muncul. Kita coba. Jadi tekan tombol A, nah, baru akan muncul. Nah, terkait kecepatan pantulannya di sini, tinggal diganti di friction-nya. Tadi gesekannya di sini. Coba diganti 0,0. Maka akan lebih pelan. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya di sini juga kita bisa melakukan pergantian ketika bolanya menyentuh atau melewati batas. Seperti ini. Nah, ketika menyentuh batasnya atau melewati batasnya, maka akan berganti warnanya. Namun berlaku pada semua bola. Seperti ini. Dan selanjutnya kita akan buat reset page-nya. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita telah membuat reset page di sini, dan kita juga membuat keypress di sini. Jadi fungsinya nanti ketika diklik R maka akan kembali seperti awal. Maaf, maksudnya dipencet tombol R. Di awal dipencet tombol A dulu. Setelah nampak, di sini ketika kita akan reset page, tinggal dipencet R. Maka akan hilang lagi dan dipencet A lagi untuk menampaknya kembali. Seperti ini. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Syakir Raffi. Baik, terima kasih kepada Saudara Yayan. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut untuk proyek tutorial membuat bouncing ball ini. Langkah selanjutnya adalah mendefinisikan kelas yang baru. Langkah pertama adalah membuat tab baru yang bernama particle. Kita tuliskan dengan nama kelas particle.
kelas ini bertujuan untuk memberikan bentuk dari partikel itu sendiri, di mana maksud dari partikel ini agar ketika bola saling bersentuhan dengan bola lainnya maka akan memunculkan suatu objek yang kita sebut dengan partikel. Langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan variabel-variabel yang ada. Di sini ada position, velocity, acceleration, dan lifespan. Untuk position ini adalah letak dari partikel itu ketika bola saling bertabrakan. Velocity ini adalah kecepatan, akselerasi ini adalah percepatannya. Kemudian lifespan ini adalah masa hidupnya, atau ketika partikel ini muncul maka tidak akan muncul terus-menerus. Jadi ketika beberapa selang waktu akan hilang. Langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan fungsi dari partikel itu sendiri, di mana ini adalah pendefinisian dari acceleration, velocity, dan position dan lifespan-nya. Untuk akselerasi dan velocity yang didefinisikan pada program ini, kita memaparkan bahwasannya untuk kecepatan dan percepatan dari setiap bola memiliki nilai atau value yang berbeda-beda terlihat ketika program ini berjalan. Untuk positionnya akan disesuaikan dengan pendefinisian pada program utama atau yang main file. Kemudian untuk lifespan-nya itu bernilai 150. Selanjutnya adalah pendefinisian metode update position, di mana ketika terjadi suatu benturan atau tabrakan dengan objek lainnya maka akan diupdate position dari partikel ini sendiri. Kita memanggil fungsi velocity dengan disertai pula penambahan acceleration, position, dan penambahan dengan velocity. Untuk lifespan-nya bernilai lifespan minus 5.0. Selanjutnya adalah metode untuk mendisplay dari kelas partikel ini. Kita mendefinisikan dari stroke atau garis luar dari partikel bernilai 255 atau hitam. Kemudian lifespan-nya kita masukkan untuk mendefinisikan dari masa waktu untuk partikelnya. Selanjutnya adalah pendefinisian fill untuk memberikan warna dari partikel. Dan selanjutnya adalah ellipse untuk membentuk suatu objek berbentuk bulat. Selanjutnya adalah pendefinisian metode boolean sudah terlalu lama maka akan menghilang. Maka dari itu kita memberi namanya dengan boolean is dead. Baik, yang terakhir adalah pendefinisian metode run. Ini untuk menjalankan metode-metode yang ada. Tadi kita akan menjalankan metode update dan metode display. Baik, itu untuk kelas dari partikel. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan satu kelas baru dengan cara new tab dan kita beri nama particle system. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pendefinisian atau penamaan dari kelas particle system. Sebelumnya tadi kita melakukan penambahan, yakni di sini particle system PS, kemudian PS new particle system. Nah, di sini merupakan nanti lokasinya, dan kita juga menambahkan PS add particle di void ground-nya. Kemudian coba kita jalankan. Nah, ini harus diklik A dulu atau dipencet A baru muncul. Ini bolanya akan berganti warna ketika menabrak dinding atau melebihi batasnya, dan akan memunculkan partikel di sini ketika saling bertumbukan. Selain itu kita juga bisa membuatnya menjadi warna-warni, yaitu dengan cara menghilangkan yang di sini, ini, dan yang di sini yang di display diaktifkan. Di run dan dipencet A, kemudian akan muncul. Nah, maka akan warna-warni. Mungkin cukup sekian dari pemaparan ujian akhir semester kami pada mata kuliah Sistem Multimedia. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.